Akhirnya niat Boy untuk mengenalkan calon istrinya kepada neneknya di Bandung terlaksana. Neneknya, sejak semasa Boy masih duduk di bangku SMA sudah mewanti-wanti agar jika sudah memiliki calon istri hendaknya dikenalkan kepadanya terlebih dahulu. Katanya dia ingin memberi restu dan doa. Saat itu Boy telah dewasa, sudah 1,5 tahun lulus kuliah dan sudah bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta. Ia pun sudah memiliki perempuan pilihan yang hendak dinikahinya. Kedua belah pihak keluarga sudah saling merestui. Sebagai cucu pertama, Boy tidak ingin mengecewakan kehendak neneknya itu. Jadilah sebelum pernikahan ia terlebih dahulu membawanya ke Bandung untuk menemui sang nenek tercinta. Ia berkendara mobil pada pagi menjelang siang hari agar bisa lebih berlama-lama di rumah neneknya itu meski tidak bermalam. Jakarta Bandung memang tidak terlampau jauh, masih memungkinkan jika ditempuh dengan cara pulang pergi dalam 1 hari. Boy pun lantas berangkat dengan calon istrinya Dira. Turut pula menemani adik Boy yakni Yoga dan seorang adik sepupu bernama Awan. Saat itu, tahun 2002, jalan tol Cipularang masih belum beroperasi, masih dalam tahap proyek pengerjaan. Akses jalan tol jika dari Jakarta hendak ke Bandung, maka gerbang terujung keluar jalan tolnya adalah daerah Sadang, Purwakarta. Selanjutnya melanjutkan perjalanan melalui jalan raya biasa melewati kota Purwakarta. Dari wilayah Purwakarta, tidak jauh dari Jatiluhur sampai dengan masuk wilayah Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di daerah Cikalong. Pada beberapa titik di sisi jalan raya terdapat jalan yang dibuka sebagai akses menuju proyek pengerjaan jalan tol. Akses jalan itu sengaja dibuat untuk keluar masuk kendaraan berat yang membawa material ataupun para pekerjanya. Dan di muka akses jalan itu terpampang tulisan pada papan yang kurang lebih redaksinya adalah "Hati-hati keluar masuk kendaraan berat, proyek jalan tol Cipularang." Waktu sudah menunjukkan pukul 8:30 malam. Boy dan semuanya pamit kepada neneknya dan akan pulang kembali ke Jakarta. Mereka memanggil neneknya dengan sebutan ini, bahasa Sunda yang artinya nenek. Nggak nginep saja, besok pagi baru pulangnya, saran sang nenek. Enggak lah nih, mau langsung pulang saja. Gampang, nanti kapan-kapan kesini lagi, jawab si Boy. Ya udah tuh, hati-hati di jalan ya. Jangan ngebut bawa mobilnya. Siapa yang bawa? Tanya neneknya. Yoga nih, sahut Yoga. Singkat cerita, jam 9 malam mobil memasuki gerbang tol Paster yang saat itu jalan tolnya hanya sampai pada larang. Pada posisi kursi jok depan, Yoga yang menyetir mobil dan Boy di kursi sebelahnya. Sementara di kursi jok belakang, ada Dira dan Awan. Kala itu, pemisah di tengah jalan tol Paster pembatas antara jalur yang ke arah Jakarta dengan yang ke arah kota Bandung adalah berupa rerumputan dan tanaman hias pada lahan berukuran lebar kira-kira 2 meter yang dipagari dengan plat besi. Namun pada saat Yoga sedang melaju mengambil lajur kanan untuk menyalip sebuah bus malam, tiba-tiba ada semprotan air yang semburatnya sampai menutupi kaca depan. Sontak, Yoga pun menyalakan wiper kaca depan untuk menyekanya. Air dari mana ya? Perasaan gak hujan deh, kata Boy heran kepada adiknya. Iya ya, di sini tadi hujan kali ya. Terus mobil yang di seberang nyipratin genangan air,
respon Yoga. Mereka berdua dibuat terheran dengan cipratan air yang tiba-tiba itu. Tidak lama kemudian Yoga berseru ketika sekilas melihat indikator temperatur pada dashboard mobil menunjukkan panas yang berlebih. Gawat, mesin overhead, ujarnya. Namun, untung saja mereka sudah tidak jauh dari gerbang keluar tol. Mereka pun segera mencari stasiun pengisian bensin mobil atau pom bensin yang terdekat dari gerbang keluar tol. Dan sesampainya di pom bensin mereka segera membuka kap mesin. Terlihat asap mulai sedikit mengepul dari bagian depan yakni radiatornya. Mereka pun kemudian membuka katup penutupnya. Dan ternyata benar, airnya nyaris kering. Ini dia nih, cipratan air tadi pasti tol dari radiator kali ya. Serga Yoga menyimpulkan masalah pada mobilnya. Awan lalu ditugasi membeli 2 botol air mineral dengan ukuran 2 liter. Dan setelah mendapatkannya, air mineral yang dituangkan sudah meluber batas isi radiator, tanda sudah terisi penuh. Mereka pun mendiamkan sejenak barang 15 menit guna memastikan temperatur mesin kembali normal. Dan setelah itu Yoga mencoba kembali menghidupkan mobil. Dan betapa bersyukurnya mereka karena mesin menyala dengan baik dan indikator temperatur menunjukkan posisi normal kembali. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Dan saat itu waktu menunjukkan sudah pukul 10 lewat. Namun setelah berkendara selama kurang lebih setengah jam, jarum indikator temperatur kembali naik yang menandakan mesin kembali panas. Ini sih nggak bisa lanjut jalan. Kalau dipaksa bisa-bisa mogok. Harus ke bengkel kita. Coba lihat-lihat. Siapa tahu ada bengkel 24 jam. Kata Boy kepada adiknya. Yoga setuju dengan pendapat kakaknya. Dia pun berkendara secara perlahan sambil memperhatikan tanda-tanda adanya bengkel yang masih buka. Nah, tuh ada bengkel. Seru Yoga ketika melihat di depan ada papan reklame sebelah kanan jalan. Lantas, mobil mereka akhirnya melipir ke bengkel yang dimaksud Yoga. Bengkel itu adalah sebuah bangunan berciri kolonial, sebuah rumah tua, dan mereka melihat 2 orang sedang berbenah. Permisi, Mang. Bengkelnya masih buka. Tanya Yoga kepada seseorang yang jika dilihat dari pakaiannya adalah seorang montir. Baru aja mau nutup. Kenapa mobilnya? Tanya sang montir. Ini, Mang. Kayaknya si radiatornya deh. Jawab Yoga. Wah, ini juga bukan bengkel radiator. Kalian ke bengkel khusus radiator teman saya saja ya. Nggak jauh kok dari sini. Tapi itu juga nggak bisa sekarang. Besok pagi palingan. Terang si montir. Oh, gitu ya, Mang. Ada bengkel lain gak yang deket-deket sini, Mang? Tambah Boy bertanya. Udah pada tutup semua jam segini, mah. Jawab si montir. Kemudian, montir itu menjelaskan bahwa kondisi mobil dengan gejala radiator bocor tidak dapat dipaksakan berjalan karena bisa memperparah kondisi kerusakan mesin. Bisa jebol kalau dipaksain, imbuhnya. Lantas, montir itu menyarankan agar mereka bermalam saja di bengkel itu. Dan besok sekitar jam 7 pagi montir itu berjanji sudah berada di bengkel untuk mengerjakan masalah radiatornya. Dan mereka pun kemudian beranjak pergi menaiki motor. Loh, memangnya nggak pada tidur di sini?
Tanya Yoga. Enggak, ini mah bengkel aja. Rumah kita di sana. Terang si montir sambil menunjuk ke jalan raya yang menuju ke arah Bandung. Entah di mana maksudnya. Silakan parkir saja di sini. Tidur di mobil saja. Aman kok. Pungkas si montir sebelum berlalu dengan motornya. Terpaksa tidur di mobil kita, Ra. Nggak apa-apa ya? Ucap Boy kepada Dira kekasihnya meminta pengertian. Boy sebenarnya merasa tidak enak hati. Ya mau gimana lagi? Balas Dira. Diputuskan, Boy dan Dira tidur di mobil mereka pada kursi jok depan yang disetting menjadi posisi rebah. Boy di jok setir, Dira di kursi jok sebelahnya. Oh iya, mobil mereka adalah jenis Jeep yang hanya ada jok depan dan tengah. Sementara Yoga dan Awan mengalah, mereka tidur di mobil lain yang terparkir di bengkel itu. Entah milik si montir atau mobil yang sedang bermasalah juga. Mobilnya adalah jenis pickup alias mobil lost bag. Baknya berangka yang ditutupi kanvas. Ada dua bangku memanjang pada sisi kanan dan kirinya, mirip kursi jok angkot. Dan meskipun bengkel itu letaknya persis di pinggir jalan raya, namun suasananya sepi sekali. Mungkin saat itu bukan waktu liburan akhir pekan sehingga kendaraan yang lewat baik mobil maupun motor hanya 1-2 saja. Ditambah lagi sudah cukup larut malam, sekitar jam 11:30 malam. Wan, ini malam apa ya? Tanya Yoga kepada Awan. Malam Jumat, jawab Awan. Oh, malam Jumat ya? Yoga bertanya menegaskan. Awan terdiam. Mereka berdua mencoba untuk memejamkan mata meski sulit. Selain karena tempat tidur yang darurat seadanya, mereka disibukkan dengan menepuki nyamuk-nyamuk yang berdatangan meski tidak seberapa. Hingga malam pun semakin larut, suasana semakin hening. Kendaraan juga seolah tidak ada yang lewat lagi. Mereka berempat pun berhasil juga untuk tidur meski tidak pulas. Mungkin karena rasa letihlah yang membuat mereka akhirnya dapat memejamkan matanya. Di mobil, Boy meski tidur namun sesekali terbangun. Ia melihat sekeliling. Sepi sekali. Ia lantas menoleh kepada Dira di sebelahnya. Ia merasa sangat kasihan kepada kekasihnya karena petualangan ini. Ini pasti pertama kalinya dia tidur di mobil deh. Kemudian Boy membenarkan letak jaketnya yang dijadikan selimut tubuh Dira. Ia pun bersiap untuk tidur lagi. Oh ya, mobil mereka diparkir tepat di depan pohon mangga yang besar. Dan posisi rebah Boy terlentang sehingga wajahnya menghadap ke pohon mangga di depannya. Ia melirik jam tangannya, pukul 2 dini hari. Lalu ia pun kembali bersiap memejamkan mata. Namun di saat matanya belum benar-benar terpejam, ia melihat sesuatu pada dahan besar pohon mangga itu. Boy awalnya tidak percaya atas apa yang dilihat. Ada sosok seperti perempuan sedang duduk di dahan pohon itu. Sosok itu mengenakan gaun putih dengan rendah pada ujung lengan dan bawahnya. Namun demikian, meskipun duduk di atas dahan, Boy tidak melihat kedua kaki sosok itu. Dan wajah sosok itu, Boy tidak dapat melihat jelas, hanya terlihat bagian dagunya dan sedikit bagian pipi. Sedangkan sebagian besar wajahnya tertutupi rambutnya yang panjang berantakan awut-awutan.
Dari posisi kepala sosok itu, sepertinya ia sedang menatap Boy. Boy hanya bisa diam terpaku. Dia berusaha mencerna otaknya akan apa sebenarnya yang ada di hadapannya itu. Kuntilanak. Itulah akhirnya yang bisa Boy simpulkan. Ia teringat film-film horor yang menceritakan jenis hantu yang saat itu ia lihat secara langsung. Saat akhirnya Boy dapat mencerna sosok apa yang ia lihat, tiba-tiba rasa takut mulai menderanya. Tubuhnya gemetaran, jantungnya berdebar sangat kencang. Ingin sekali dia memanggil Dira yang tidur di sebelahnya, namun lidahnya seperti keluh. Akhirnya ia terpikir untuk berdoa saja. Doa apa saja yang ia bisa dengan harapan dapat mengusir sosok kuntilanak di hadapannya itu. Ia lantas memalingkan wajahnya dan memejamkan matanya sementara mulutnya terus kopat kamit berdoa. Setelah sekian menit, Boy memberanikan diri membuka matanya dan menengadahkan wajahnya menatap kembali ke dahan pohon mangga itu. Beruntung, sosok kuntilanak itu telah hilang dari dahan. Namun tetap saja hatinya masih gusar. Boy belum yakin kuntilanak itu pergi begitu saja. Nafas Boy tersengal-sengal bagaikan habis berlari, sedangkan bibirnya mengucap istighfar berkali-kali sambil memejamkan mata mencoba meresapi sikirnya itu agar dapat mengendalikan rasa takut dan syoknya. Boy pun mulai merasa sedikit tenang, lalu ia membuka matanya kembali. Suasana masih hening, namun sekarang terasa mencekam, tidak ada suara kendaraan yang lewat. Ia hanya mendengar suara derik jangkrik saja. Namun tidak lama kemudian, lamat-lamat ia mendengar suara tangisan perempuan yang pilu sekali terdengarnya. Dan setelah itu berganti tawa kecil yang bernada ganjil. Suara itu terdengar jauh tapi dekat sekali di telinga. Namun juga terdengar dekat tapi jauh sekali. Sontak tubuhnya kembali gemetaran dan rasa takut menyerangnya kembali. Namun demikian Boy berusaha melawan rasa takutnya itu dengan berdoa sebisanya. Terus berdoa sambil diselingi dengan sesekali istighfar. Sementara Yoga dan Awan sudah cukup pulas tidur di tempat yang ala kadarnya itu. Awalnya memang direpotkan oleh nyamuk-nyamuk, namun lama-kelamaan kebal juga. Lagi pula hawanya cukup sejuk, tidak gerak, sehingga mereka merasa nyaman. Namun tiba-tiba saja tidur Awan terusik oleh satu bunyi geraman. Awan menggeliat dari posisi tidur miringnya. Ia membuka matanya. Awalnya dilihatnya Yoga yang tidur dengan posisi miring pula memunggungi dirinya di bangku seberang. Kemudian ia melihat ke bawah, ke posisi kakinya yang berada di dekat pintu bak mobil. Awan terkejut dengan satu penampakan. Sama-sama karena minimnya pencahayaan, ia melihat anjing coklat besar menatap dengan mata garang berkilatnya. Entahlah itu anjing jenis apa, yang jelas besar. Dikarenakan anjing itu dapat berdiri bertumbuh pada kedua kaki belakangnya, sedangkan dua kaki depannya seolah memegangi pinggiran pintu bak mobil. Sementara di sisi sebelahnya, di sisi Yoga tidur juga ada anjing berwarna hitam pekat berdiri dengan posisi sama persis dengan anjing yang dihadapinya. Dan anjing yang satunya itu menatap Yoga. Kak Yoga, bangun! Awan mencoba membangunkan Yoga dalam paniknya. Namun yang dibangunkan awalnya hanya merespon dengan dengusan. Kak Yoga, bangun! Kali ini Awan setengah berteriak. Apaan sih? Respon Yoga sambil merubah posisi tubuhnya jadi menghadap Awan. Itu, lihat ke bawah.
Ada anjing gede banget, gumam Awan. Anjing? Tanya Yoga sambil merubah posisi tidurnya menjadi duduk. Astagfirullah, respon Yoga saat melihat makhluk yang ada di hadapannya itu. Kini, Yoga dan Awan masing-masing berhadapan dengan anjing. Awan dengan anjing coklat, sementara Yoga dengan anjing hitam pekat. Tubuh kedua anjing itu sama tinggi besarnya. Keduanya mengeluarkan suara geraman yang berat. Mereka menyeringai menampakkan gigi geriginya yang tajam mengerikan. Yoga dan Awan panik. Mereka saling bertatapan dengan anjing di hadapannya masing-masing, seolah menunggu akan segala kemungkinan termasuk kedua anjing itu naik ke bak mobil lalu menerkam mereka. Namun tidak dinyana, kedua anjing itu menurunkan kaki depannya dari pinggiran pintu bak mobil, kemudian berlalu hilang ke kegelapan. Dan yang lebih mengherankannya, kedua anjing itu tidak tanduknya berbarengan seolah ada yang memberi komando. Singkat cerita, keesokan subuhnya sekitar pukul 4:30 mereka berempat bangun kemudian keluar dari mobil. Keempatnya berjalan ke sekitar dengan maksud mencari masjid atau musala terdekat untuk menunaikan sholat subuh. Sekalian hendak membasuh wajah dengan air sekedar menyegarkan diri dan juga buang air kecil di kamar mandinya. Tidak jauh dari bengkel itu mereka menemukan musola. Namun anehnya tidak ada seorang pun yang sedang sholat di musola itu, atau setidaknya masih melakukan doa sehabis sholat. Itu benar-benar kosong. Padahal lampu di musola itu nyala dengan lampu bolam kuningnya, namun mereka merasakan aura yang tidak nyaman. Tapi mau bagaimana lagi karena mereka tidak berani untuk berkomentar dan semuanya hanya bicara seperlunya. Tapi tetap melaksanakan sholat subuh berjamaah di musola itu. Setelah selesai dan kemudian berjalan kembali ke bengkel, barulah Boy membuka suara pertama. Lu pada ngerasa ada yang aneh kasih aura di sini? Ketiganya menjawab iya. Lalu ketika Boy menanyakan apakah semalam mengalami kejadian mistis, Yoga dan Awal kembali mengiyakan kecuali Dira. Tahun 2009, Tol Cipularang mulai beroperasi tahun 2005, dan sejak saat itu kebanyakan orang berpergian dari Jakarta ke Bandung dan sebaliknya lebih sering melalui jalan tol ketimbang jalur sebelumnya yang melewati kota Purwakarta. Yoga sejak kemarin sore sudah berada di Bandung. Dia bermalam di rumah nenek. Hari ini ia bermaksud menjemput dan membawanya ke Jakarta karena ada acara keluarga besar digelar di Jakarta yang perlu dihadiri nenek. Sebenarnya, nenek di usianya yang sudah sepuh merasa enggan berpergian dengan mobil. Katanya ia suka merasa mabuk kendaraan di jalan. Sering merasa mual kemudian muntah. Maklumlah, urang lembur. Demikian gurau nenek. Yoga jamin ini gak bakal enak. Kan mobilnya juga beda atuh nih zaman sekarang mah. Udah enakan, kata Yoga mencoba meyakinkan neneknya. Sama saja, emang dasar nenek aja yang sudah payah, balas sang nenek. Pokoknya kalau Nini enak, mual, mau muntah, Nini bilang aja, nanti Yoga berhenti dulu istirahat. Balas Yoga mencoba lebih meyakinkan neneknya supaya tenang. Dan akhirnya jam 8 pagi mereka pun berangkat menuju ke Jakarta. Yoga merasa yakin neneknya akan baik-baik saja.
dikarenakan dengan melalui jalan tol Cipularang maka akan minim kelokan. Karena menurut yoga yang membuat seseorang merasa mabuk apabila berkendara mobil adalah jalan yang berkelok-kelok sebagaimana jalur lama, jalur jalan biasa yang melalui kota Purwakarta. Sampai di tol Paster situasi masih aman, sang nenek masih ceria, tidak ada keluhan. Tak lupa juga yoga menyetel musik untuk menemani perjalanan sehingga suasana lebih terasa ceria. Namun ketika mobil memasuki jalan tol Cipularang, suasananya mulai terasa tidak nyaman. Mulai di kilometer 97, nenek sering melihat ke bahu jalan. Kemudian dengan nada cemas, dia berkata ke yoga, Gak, itu ada orang tidak ada kepalanya. Gak, kok itu ada pocong? Banyak orang bajunya berdarah-darah berdiri di pinggir jalan. Yoga dibuat stres atas kelakuan neneknya itu. Hingga klimaksnya adalah saat nenek berseru, Kak, itu ada yang berdiri ngehalangin. Jangan ikut ke mobil saya. Sana keluar. Kata nenek gusar sambil menoleh ke kursi belakang. Ya Allah nih, yoga jadi takut nih. Kita berhenti sebentar di rest area ya, kata yoga kepada neneknya sambil membelokkan mobil perlahan ke arah kiri jalan ketika melihat papan petunjuk rest area. Yoga, hati-hati kamu nyetirnya. Jangan terlalu ke kiri, itu banyak batu nisan. Memang, sebelum jalan tol Cipularang beroperasi di tahun 2002 saat Boy, Dira, Yoga, dan Awan, mereka dari Bandung menuju Jakarta mengalami kejadian mistis adalah di daerah sekitar Cikalong, masih wilayah Bandung Barat berbatasan dengan Purwakarta. Daerah itu juga jika ditilik dari segi radius saat jalan tol Cipularang sudah beroperasi, maka masih termasuk dalam wilayah area kilometer 90 sampai 100.